ini peminatan filologi sastra Indonesia. Mungkin Bu Kit boleh perkenalan. Saya harus kenalan ini. Ya, baik. Nama saya Rukia, salah satu dosen dari program studi sastra Indonesia untuk peminatan filologi. Oke, sebelumnya di sini saya akan sedikit bertanya mengenai tekstologi, khususnya perkembangan tekstologi. Menurut Bu Uki sendiri, tekstologi itu apa nih? Tekstologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang teks, antara lain tentang seluk-beluk teks, sejarah perkembangan teks. Jadi teks itu diciptakan itu pasti ada fungsinya juga kan ya. Nggak mungkin seorang pengarang membuat suatu karangan tanpa punya tujuan tertentu. Nah, untuk menggali isi dari teks itulah kita pakai tekstologi. Jadi sebenarnya tekstologi itu kan bisa dikatakan bagian dari filologi. Filologi salah satu objekannya tentang teks itu, kemudian muncullah teks. Lalu untuk perkembangan dari tekstologi sendiri itu yang Ibu tahu seperti apa? Perkembangan ilmu tekstologi ya gimana? Mungkin dari segi kajiannya Pak ya. Dari segi kajiannya kalau dulu tekstologi itu kan terbatas, biasanya sebagian besar penelitiannya yang terbatas pada kajian hanya menggunakan analisis isi atau konten analisis. Nah, sekarang dengan berkembangnya teori-teori baru, teori sastra yang juga bisa dimanfaatkan oleh filologi, terus tekstologi juga, khususnya tekstologi itu kan bisa juga dimanfaatkan untuk mengkaji naskah-naskah yang tentu saja sesuai dengan ilmu yang ada kan ya. Jadi kalau dulunya analisis isi sebagian besar seperti analisis isi, tapi sekarang ini kan ada bisa dari segi antropologi, dari sejak pengobatan kan juga bisa. Jadi tergantung sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada, dan jika teks itu ternyata bisa dianalisis dengan ilmu-ilmu yang baru, kan digunakan ilmu yang baru. Jadi saya kira itu yang namanya yang tekstologi ya. Kalau untuk mencari sejarah teks itu masih pakai ilmu lama, dan sekarang ini kan jarang dilakukan ya untuk kita mencari teks yang asli, teks yang ditulis oleh pengarang sendiri. Karena menurut Dehan itu terjadinya teks kan ada 3 Mbak ya. Teks hanya ada dalam ingatan pengarangnya, jadi sama sekali pengarang tidak pernah menuliskan teksnya. Yang kedua, pengarang menuliskan tapi masih ada bisa dilakukan perubahan-perubahan. Jadi siapa yang ingin memiliki teks itu, kemudian ketika dia menyalin, dia bisa menambah, mengurangi dan sebagainya. Dan yang ketiga, teks itu sudah dibuat dalam bentuk yang baku, yang tidak boleh memungkinkan adanya perubahan. Misalnya teks-teks yang bersifat sakral, mantra misalnya, nggak mungkin kan orang mengubah itu kalau mudahan ya. Itu tekstologi. Dan sekarang ini mungkin ada juga teks cetakan, tapi sebenarnya teks cetakan itu kan bukan kajian dari filologi ya. Karena kalau kita kembali ke pengertian filologi, objek kajian naskah. Naskah adalah bahan tulisan tangan. Tapi dengan perkembangan adanya mesin cetak, kemudian ada teks cetak, dan sehingga ada muncul tekstologi cetakan, tulisan, tekstologi tulisan tangan, dan tekstologi cetak. Berarti teknologi digital itu saat ini berpengaruh. Ya sekarang karena adanya naskah digital kan ya. Tapi kalau digital, bentuk naskahnya, bentuk teksnya digital kan masih tetap sama teksnya. Kecuali misalnya dari teks digital, dari teks yang dalam bentuk tulisan tangan maupun teks lisan, terutama teks lisan Pak ya. Teks lisan itu kemudian dibuat dalam bentuk digital atau disajikan dalam bentuk yang lain. Jadi aleh wahana ya. Misalnya dari teks lisan sebuah cerita rakyat, kemudian dibuat dalam bentuk drama yang kemudian dibuat video dan dipublikasikan, itu kan lebih sehingga lebih menarik untuk dinikmati. Karena sekarang ini mungkin anak-anak muda, generasi muda itu kan lebih senang menikmati hal-hal seperti itu kan dibanding yang
tertulis ya, apalagi dalam bentuk naskah yang sudah kuno ya. Itu mungkin termasuk perkembangannya ya, hanya dari segi kajian isinya, tapi juga dari segi apa penyampaiannya ya, penyampaiannya. Jadi dari dalam bentuk digital, dalam bentuk apa bisa video-video itu masih digital ya, video dalam bentuk mungkin apa ya, yang kemudian diupload di medsos, teater, drama kan bisa diangkat dari teks-teks lisan ya. Lalu selanjutnya menurut Bu Uki sendiri tantangan yang sering dihadapi dalam mengkaji teks naskah itu apa? Kalau mengkaji dalam teks naskah biasanya masalahnya di naskahnya Mbak ya. Karena kita tahu naskah itu kan ditulis menggunakan bahasa-bahasa yang sekarang ini sudah jarang dipakai, sehingga orang sudah jarang mengenal bahasa naskah. Biasanya kendalanya di sana. Orang susah dalam mengkaji karena tidak kenal dengan bahasa naskah, juga huruf-huruf yang dipakai. Itu mungkin penyebabnya juga kenapa tekstologi atau filologi jarang minatnya ya. Kendalanya itu ya dari segi naskah. Kalau mengenai naskah itu sendiri, kita untuk mendapatkan naskah saya kira sekarang bukan sesuatu yang sulit, karena naskah sudah banyak yang dibuat dalam bentuk digital dan itu bisa diakses dimanapun juga kan. Nggak seperti dulu, zaman dulu kan teks naskah itu hanya ada di perpustakaan. Kalau kita mau membaca harus datang ke perpustakaan. Kalau sekarang dalam bentuk digital kan sudah dimanapun bisa. Jadi mungkin masalahnya bukan lagi dalam akses naskahnya, tapi dalam pembacaannya dan untuk menganalisis teksnya, isinya kan tetap kita harus membaca naskah. Mungkin dari segi itu ya, bahasa, huruf. Soalnya lumayan ribet gitu ya Bu, harus transliterasi. Iya, butuh waktu yang lama, butuh ketelitian. Mungkin untuk yang terakhir nih Bu, saran dari Bu Uki sendiri untuk mahasiswa yang khususnya mahasiswa filologi yang sedang mempelajari tekstologi itu. Iya Mbak ya, Semangat kah? semangat ya. Iya, karena yang mengambil peminatan filologi itu hanya sedikit seharusnya, dan berarti orang-orang pilihan kan ya. Yang mengambil filologi itu biasanya orang yang sabar, teliti, cermat ya kan, nggak mungkin orang yang ceroboh yang males-malesan ngambil filologi, karena butuh ketelitian, butuh apa ya, kesabaran ya. Jadi mungkin pesan saya kalau sudah terlanjur masuk berkecimpung dalam filologi ya benar-benar kita ingin jadi benar-benar kita menekuni naskah-naskahan tekstologi, dan kalau kita mau mengkaji benar-benar mengkaji sehingga naskah yang kita kaji, teks yang kita kaji itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi narasumber saya kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, semoga sukses Mbak ya. Amin. Dadah.